Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan membagikan satu materi tentang karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Oke, yang pertama kita ketahui bahwa di dalam karakteristik ekonomi Islam itu ada setidaknya ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah tujuan ekonomi Islam, yang kedua moral sebagai pilar ekonomi Islam, kemudian nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi di dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, dan yang keenam adalah paradigma ekonomi Islam. Oke, yang pertama ini yang pertama. Jadi kita sebelum mengetahui definisi ekonomi Islam itu apa, kita harus mengetahui beberapa hal seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya. Oke, yang pertama tujuan ekonomi Islam. Ini ya. Tujuan ekonomi Islam adalah ini mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan ekonomi Islam ini tidak terlepas dari tujuan dari Islam itu sendiri. Bagaimana Islam hadir di dunia ini tentu membawa tujuan-tujuan yang mulia, ya, yaitu yang paling pokok di sini adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, atau disebut falah, ya, falah, ya. Nah, ini melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Jadi ini sesuai dengan fitrah manusia bahwa sesungguhnya manusia ini memiliki fitrah yang suci, maka hadirnya manusia di dunia ini juga seiring dengan tujuan ya, Allah menetapkan manusia untuk tinggal di bumi, ya, untuk mengelola bumi, untuk menjadi seorang hamba, begitu ya, yang taat, ya, dan tentunya ketaatan itu akan mengarah pada satu tujuan yaitu falah itu sendiri. Nah, ini tujuan dari Islam. Tentunya di dalamnya banyak bidang-bidang yang bisa disesuaikan atau bisa dikaitkan dengan Islam itu sendiri. Salah satunya adalah tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Oke. Nah, yang kedua adalah tujuan falah ya. Tujuan falah ekonomi Islam ini mencakup aspek mikro dan makro. Nah, aspek mikro itu aspek yang kecil, ya, lingkupnya yang kecil. Nah, aspek mikro ini disebut dunia. Ya, jadi kita menggapai falah ini selalu berkaitan dengan dunia. Ya, kita hidup di dunia, kita berbuat segala sesuatu, ya, kita menetapkan niat di dalam segala perbuatan yang kita lakukan di dunia, ya, yang tentunya itu tujuannya untuk mencapai falah itu sendiri. Nah, ini di dunia. Dan yang kedua adalah yang meliputi aspek makro, yaitu akhirat. Nah, ini yang paling utama. Jadi tujuan yang paling utama ini sebenarnya akhirat, ya. Dunia ini hanya sebagai wasilah atau sebagai perantara di dalam kita menggapai akhirat. Oke. Nah, selanjutnya, tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap kelima kemaslahatan. Ini di dalam pernyataan Asy-Syatibi. Ya. Jadi falah, ya, falah itu sendiri, ya, ada unsur-unsur yang harus menjadi rambu-rambu. Ya, jadi tidak kemudian semudah kita menggapai sesuatu. Jadi falah ini mencakup 5 kemaslahatan ini menurut Asy-Syatibi, 5 kemaslahatan, di mana ketika 5 kemaslahatan ini dicapai, maka otomatis seorang itu bisa dikatakan dia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini menurut pernyataan Asy-Syatibi. Nah, apa saja 5 kemaslahatan itu? Ya. Nah, yang pertama adalah ad-din. Ya. Nah, ini, jadi ad-din. Ini artinya bahwa dalam melaksanakan segala aktivitas ekonomi, ya, kita harus memperhatikan, ya, apakah perbuatan kita, apakah perilaku kita, apakah kegiatan-kegiatan ekonomi kita itu mencerminkan pemeliharaan, ya, terhadap keimanan kita atau agama kita. Nah, ini sebagai satu satu keterkaitan yang erat bahwa kalau kita memiliki keimanan, ya kita iman bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Maka di dalam aktivitas ekonomi itu harus mencerminkan hal itu. Ya, contohnya begini. Nah, kita kan meyakini Allah itu satu. Ya, Allah yang maha kekal dan sebagainya. Nah, maka di dalam aktivitas ekonomi, ya,
ya tentu yang kekal adalah Allah, kita adalah fana ya, kita hanya sementara saja. Maka tujuan di dalam kita melakukan aktivitas ekonomi ya tidak kemudian kita orientasinya jangka panjang ya, seolah-olah dunia ini selamanya. Oke, jadi kalau berkaitan dengan dunia, semangat kita adalah kita berorientasi pada kehidupan akhirat. Jadi tentunya tidak selamanya kita hidup di dunia, kemudian tidak terobsesi dengan hanya fokus pada kehidupan dunia, menghitung harta kita yang kemudian kita melupakan Allah SWT. Nah, bahwa di dalam kita melakukan aktivitas ekonomi ya tentunya ada sebagian hak kita, sebagian kewajiban kita maksudnya yang kita berikan kepada orang lain sebagai hak mereka, seperti zakat, sedekah, infak itu yang mencerminkan keimanan kita bahwa kita ini percaya bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia, sebagian dari harta kita harus kita investasikan untuk kehidupan akhirat dan kita meyakini itu. Nah, ini jadi dalam konteks maslahah ini kaitannya dengan ad-din atau keimanan ini di situ. Jadi aktivitas ekonomi harus diwarnai dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, yang kedua adalah al-ilmu. Nah, ini al-ilmu. Nah, memelihara ilmu atau memelihara akal, ini al-ilmu atau al-akal namanya. Nah, jadi setiap aktivitas kita harus ini kalau dimaknai al-ilmu ini adalah pembelajaran. Jadi segala proses kehidupan ekonomi kita itu ya harus diniatkan untuk terus belajar ya, berproses ya. Jadi tidak kemudian kita asal melakukan kegiatan saja atau mungkin melakukan kegiatan tanpa dasari ilmu. Nah, segala sesuatunya harus berproses itu, atau bahkan justru dengan apa yang kita lakukan bisa memberikan wawasan yang baik pada orang lain, pengalaman yang baik bagi orang lain. Ini al-ilmu. Nah, ini jadi ini niat yang paling mendasar dalam diri kita, bahwa tujuan dari aktivitas ini untuk kemudian sebagai sebuah pembelajaran bersama bagi kita pribadi maupun bagi orang lain. Ini namanya memelihara ilmu atau memelihara akal. Kemudian yang ketiga ada an-nafas, ya nafas ini kehidupan. Jadi ya di dalam kita melakukan melaksanakan aktivitas ekonomi ya diantaranya salah satunya untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Ya. Jadi kalau kita miskin dalam punya harta ya jelas ya, akan kelaparan dan mati. Nah itu kan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi semangat di dalam mencari ekonomi ya juga untuk melanggengkan kehidupan kita di dunia, termasuk keturunan-keturunan kita supaya bisa tentram, bisa bahagia, bisa nyaman hidup di dunia bersama dengan keluarga-keluarga kita. Nah, ini, jadi semangatnya di situ ya, untuk memelihara kehidupan. Nah, kemudian yang keempat ada al-mal, ini ya tujuannya harta. Jadi yang mengumpulkan harta menginginkan di dunia ya. Harta itu bukan segala-galanya, tapi dengan tidak adanya harta ya akan menjadi merana gitu ya. Orang istilahkan. Jadi tidak adanya harta, adanya harta itu justru kalau dengan beberapa hal yang sebelumnya kita dengan menjaga keimanan dan kelakuan kita, niat kita untuk memelihara, melestarikan ilmu, ya pembelajaran bagi kita dan orang lain, dan memelihara kehidupan kita dan keturunan kita, dan yang terakhir adalah memelihara harta. Nah ini harta ini artinya ya kita kaya tapi kita juga dermawan, kita berbagi kepada banyak orang, kita mudah untuk menolong orang lain. Ini tentunya di situ ya orientasi kita. Jadi termasuk anas langsung keturunan. Jadi 5 hal ini ya ini harus kita pelihara dalam rangka mencapai falah. Ya, ini warna dari 5 hal ini harus tercermin di dalam kehidupan ekonomi kita. Nah, inilah indikator kita akan menciptakan maslahah di dalam kehidupan dunia dan ini akan mencapai falah untuk kehidupan akhirat. Ini ya. Kemudian selanjutnya ya ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Dan yang pertama adalah tujuannya ya, tujuannya mencapai kebahagiaan atau falah. Nah, sekarang nilai dasar ekonomi Islam. Ada beberapa hal nilai dasar. Yang pertama adalah tauhid, ya, keesaan Tuhan al-adl, kemudian khilafah, ada nubuwah, ada takaful, ada ma'an. Ini nilai-nilai ya. Jadi nilai-nilai ini merupakan sesuatu yang mendasar yang harus kita pedomani di dalam aktivitas ekonomi. Nah, yang pertama adalah tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Tiada sesuatu yang disembah selain Allah. Ini interpretasinya segala aktivitas manusia yang ada hubungannya dengan sumber daya dan muamalah dibingkai dalam kerangka hubungannya antara kita dengan Allah. Ya. Jadi segala satu kita sadar bahwa ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi segala satunya harus dibingkai secara vertikal ya antara kita ya dan Allah. Begitu ya. Jadi terus begitu. Kita harus fokus ke sana. Nah, ini harus Allah itu harus dihadirkan dalam hati kita supaya kita terarah di dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Dan yang kedua adil. Adil ini artinya nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Ya. Adil, keadilan adalah suatu keadaan
di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Ini makna dari al-adl. Nah, ya, jadi keadilan ini dalam satu riwayat ya, keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ini dalam beberapa ayat Al-Quran ya, telah disebutkan ya beberapa kalimat tentang adil yang istilah itu setara dengan kebajikan dan ketakwaan. Ini yang ketiga adil. Nah, ini ya. Ini beberapa istilah adil, al-qist, al-qos, al-qalam, istiqamah, al-his, mizan, wasatun. Ini beberapa istilah-istilah di dalam Al-Quran tentang al-adil. Artinya bahwa di dalam kita melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai dasar al-adl menjadi sesuatu yang prioritas ya. Seolah-olah ini disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali dengan beberapa istilah itu menunjukkan bahwa ini al-adl itu sesuatu yang penting. Keadilan itu dalam aktivitas ekonomi menjadi sesuatu yang penting. Ya, apakah kita sebagai seorang pelaku ekonomi yang kemudian kita untuk kita sendiri, artinya bukan kita sebagai seorang atasan atau kita sebagai seorang bos begitu ya, itu ya adil itu proporsional, kita harus membagi waktu, kita harus membagi harta kita dan sebagainya. Tapi kemudian kalau posisi kita di atas sebagai seorang bos ya, kita tentu adil itu harus mempertimbangkan sesuatu yang kita putuskan untuk bawahan kita. Ini yang paling utama. Ini al-adl. Oke, selanjutnya khilafah. Nah, khilafah ini manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Dalam makna yang sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah padanya untuk mewujudkan maslahah yang maksimum ya, dan mencegah kerusakan di muka bumi. Ini ya, jadi ini makna khilafah. Jadi ya seperti kodrat manusia bahwa di dunia ini diciptakan dan diutus sebagai wakil Allah di muka bumi, dan tentu harus memelihara dengan baik apa yang ada di bumi ini. Oke, nah ini ada beberapa interpretasi ya, tentang gimana khilafah. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar, ini yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab perbaikan kesejahteraan hidup manusia. Nah, ini juga yang kedua. Dan yang ketiga, tanggung jawab untuk mewujudkan maslahah yang maksimum ya, maslahah yang optimal ya. Jadi 5 hal tadi harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin di muka bumi ini dengan beberapa hal tadi berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya nubuwah. Nah, ini. Jadi nubuwah ini makna secara lugawi atau secara etimologi ya, bahwa Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Yang sifat utama yang harus diladani adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Tentu ini memiliki makna bagi kehidupan kita khususnya di bidang ekonomi. Ya. Jadi sifat-sifat ini, ya, tentu sifat-sifat utama ini harus kita pelajari dalam aktivitas ekonomi kita. Oke. Selanjutnya takaful ya, takaful ini adalah menjamin atau istilahnya mencukupi ya. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Misalnya konsep takaful itu sendiri adalah konsep penjaminan ya oleh masyarakat yang merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggota yang terkena musibah atau tidak mampu. Ini jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material tapi juga bersifat non material dalam bentuk dukungan-dukungan moral begitu ya, simpati kita, empati kita. Gitu ya. Kalau yang material ya bantuan-bantuan berupa harta. Ini takaful. Jadi dalam kehidupan manusia itu nilai dasar yang paling utama dan tidak kalah pentingnya adalah takaful dan gotong royong, ya, saling jamin. Jangan sampai orang-orang sekitar kita itu merasa bahaya dengan adanya kita. Ya. Tentu sebaliknya kita harus menjadi sesuatu yang bisa menenteramkan ya, orang-orang di sekitar kita, harus memberikan jaminan-jaminan berupa ya moral maupun material. Ya, selalu empati supaya orang-orang sekitar kita juga empati terhadap kita tentunya. Dan yang diharapkan di dalam aktivitas ekonomi Islam juga sama. Jadi apakah kita sebagai seorang pekerja, apakah seorang bisnismen kecil atau bisnis besar yang mengelola usaha, tentunya prinsip takaful ini harus hadir dalam aktivitas ekonomi. Jangan sampai kita punya suatu perusahaan tapi memberikan membahayakan orang sekitar kita, itu harus tidak diperbolehkan, harus dihindarkan, harus dihilangkan. Ya. Selanjutnya ini takaful, ini cakupannya jaminan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Ini. Nah, jadi individu memiliki kebebasan dalam mengelola ya, sehingga kemudian kita tidak bisa kita tidak bisa merampas atau mengancam sumber kepemilikan itu. Jaminan sertifikat untuk menikmati hasil pembangunan atau output, jadi hasil pembangunan. Ya. Kemudian jaminan individu untuk membangun keluarga yang sakinah, dan yang keempat jaminan untuk aman ma'ruf nahi munkar. Ini sekiranya ada 4 ini ya, kaitan dengan takaful ya, atau social insurance. Ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Jadi ma'ad ini kembali, bangkit, imbalan, ganjaran, atau bisa dikatakan tawasun. Gitu ya. Jadi motivasi para pelaku bisnis untuk mendapatkan laba. Nah, jadi dalam aktivitas ini tentu ada laba. Ya.
laba, dan itu menjadi prioritas kita dalam aktivitas ekonomi. Nah, tentu Islam mengajarkan ya, dengan istilah ma'ad ini tidak hanya laba di dunia, tidak hanya dalam bentuk materi, ya, tapi juga laba di akhirat. Kita melaksanakan aktivitas ekonomi harus memperhatikan bahwa di dunia kita harus laba, di akhirat juga harus laba. Nah, jadi karena itu mendapatkan legitimasi yang baik ya dalam Islam. Ini tentu dalam konteks yang seimbang ya, di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya di samping nilai-nilai dasar ada prinsip-prinsip dasar di dalam ekonomi Islam. Ya, ada prinsipnya, prinsip-prinsip kerja, resource optimization. Ya. Ini etos kerja yang tinggi. Untuk pendidikan multijenis seperti ownership, ya, social justice, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, dan pemerataan dan kesempatan. Nah, kemudian kebebasan bertindak, berusaha, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi yang ini sangat banyak sekali. Jadi prinsip-prinsip dalam Islam itu ada sekitar 12 ya, ada sekitar 12 atau 13 ini ya. Oke, nah, tentu ini dijelaskan satu persatu di dalam slide ini dan tentu bisa dijabarkan lebih dalam lagi melalui bacaan-bacaan yang relevan. Ini saya lewati saja. Ya, baca sendiri. Oke, yang terakhir ini, yang terakhir. Nah, yang terakhir berkaitan dengan basis kebijakan ekonomi Islam. Ini yang paling penting. Jadi di dalam tujuan, nilai dasar, prinsip ya, di dalam ekonomi Islam tidak harus jadi tidak kemudian terlepas dengan basis kebijakannya. Nah, basis kebijakan ini merupakan salah satu interpretasi dari tujuan, nilai dan prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam. Tanpa adanya tujuan, nilai dan prinsip di dalam ekonomi Islam, ya tidak bisa kita menentukan basis kebijakan dalam ekonomi Islam. Atau adanya tujuan, nilai dan prinsip yang dipegang, kemudian basis kebijakan ekonominya tidak sesuai dengan tujuan, nilai dan prinsip, maka ya sama saja ya nganggur ya musbro. Jadi harus selaras ya dan serasi. Oke, nah basis kebijakan ekonomi Islam ini yang pertama adalah penghapusan riba, ini yang paling prioritas ya, tidak boleh adanya praktik riba di dalam kehidupan ekonomi. Dan yang kedua adanya pelembagaan zakat. Nah, ini zakat. Jadi zakat ini pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga larangan yang haram. Jadi pada hakikatnya segala sesuatu dalam kehidupan ekonomi itu dibolehkan ya dalam aktivitas ekonomi kecuali hal-hal yang dilarang. Apa saja ya, yang segala aktivitas yang mengandung riba, boror, maisir, kemudian doror dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah larangan hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, termasuk boror itu. Oke, saya kira itu ini bisa dijabarkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang lebih konkret ya, lebih ukur pada satu program-program tertentu dalam satu tatanan pemerintahan maupun organisasi tertentu ataupun lembaga bisnis. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan yang pertama ini, semoga dapat memberikan manfaat ya kepada kita kami, dan tentunya bisa dieksplorasi melalui beberapa buku literatur yang sudah tersedia di beberapa mungkin di perpustakaan atau di beberapa link online secara online. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.